Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang berhormat Bapak Divisi yang hormati Santri Remaja Basnas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semangat kesehatan supaya dapat berkumpul di Masjid Jawa dan Kota Aceh. Tafsir Tematik para sahabat. Pada kali ini salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bila sebelum Nabi yang memberikan kita semua selamat di dunia. Semoga kita berhubungan pada saat ada diri mendengar menulis saat itu dengan berbeda adalah ukhuwah terhadap orang bagian tidak yang mana dia percaya bisa mengenai langsung kepada kita melalui diskusi dan orang menulis bisa menanyakan kepada dosa sebelum kita menanyakan pada siang hari ini mari kita akan baca ini dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu ukhuwah di dalam Al-Quran. Sekali lagi perlu saya sampaikan, yang dimaksud dengan ukhuwah di sini itu adalah dalam konteks apa Al-Quran menggunakan kata akhun, ukhtun dan derivasinya. Nah, pada dua pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, diantaranya adalah bahwa kata akhun, ukhtun dan derivasinya ini bisa digunakan dalam bentuk hakiki atau makna denotatif maupun majazi atau makna konotatif atau alegoris. Akan tetapi ada hal yang menarik. Jadi sebetulnya yang hakiki, yang dimaksud dengan saudara hakiki itu adalah saudara nasab ataukah saudara pertalian jiwa. Kadang secara spontan kita mengatakan bahwa saudara yang hakiki adalah saudara yang pertalian nasab. Tapi kalau dalam realitanya kakak dengan adik, adik dengan kakak yang satu nasab tapi beda secara keimanan, beda secara ideologi, masihkah dua orang itu dianggap sebagai bersaudara? Dan sebaliknya, meskipun tidak ada pertalian nasab, akan tetapi ada pertalian jiwa, ada pertalian
yaitu satu rasa, satu jiwa, satu perjuangan, satu kata. Apakah itu tidak lebih tepat untuk disebut sebagai saudara? Orang-orang Arab jahiliyah atau sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah itu menjalin persaudaraan itu tidak hanya sekedar persaudaraan dari sisi nasab. Artinya apa? Dua orang yang berteman kemudian mengikat tali persaudaraan dan biasanya ditandai dengan menyatukan dua darah. Jadi tangannya disilet, kemudian keluar darah, kemudian tangan orang satunya disilet keluar darah, kemudian disatukan. Nah, itu dianggap sebagai saudara sedarah yang mempunyai efek atau mempunyai konsekuensi, yaitu saling mewarisi. Nah, Islam datang membawa konsep persaudaraan itu dengan sangat proporsional. Kalau dalam hal masalah pewarisan, maka Islam tegas mengatakan bahwa yang berhak saling mewarisi itu adalah saudara nasab atau saudara yang sedara. Sementara persaudaraan yang sangat ideal, persaudaraan yang sangat tinggi, persaudaraan yang satu jiwa, satu rasa, satu perjuangan, itu bisa diwujudkan dalam bentuk yaitu dua orang yang melakukan ikatan persaudaraan meskipun dua orang itu tidak ada jalur nasab atau satu darah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Al-Quran atau Islam itu di dalam menjelaskan tentang saudara atau persaudaraan itu dengan proporsi yang sangat tepat. Dalam pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan tentang konteks hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana rasa persaudaraan, apakah itu masih ada di hari kiamat atau tidak. Dan ternyata dalam suasana hari kiamat itu rasa persaudaraan itu sudah tidak ada. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Ini bukan suatu pengolok-olokan ya. Ini bukan suatu pengolok-olokan. Tapi ini adalah suatu realitas kehidupan. Ini adalah suatu realitas psikis atau kejiwaan dari manusia. Yang ini yang kemudian dikembangkan di dalam ilmu psikologi ya. Bahwa orang itu terkadang itu sangat kuat egonya. Terkadang orang sangat kuat sosialnya. Nah, ketika hari kiamat, orang itu keegoannya itu sangat kuat. Ini tentu saja perlu diketahui ya, bahwa yang namanya hari kiamat atau hari akhir, yaumul akhir, hari akhir itu kan tahapan-tahapannya kan banyak sekali. Yaitu ada yaumul kiamah, hari ketika kebangkitan dari kubur.
Kemudian ada yaumul hasyri, yaitu hari digiring. Kemudian yaumul hisab, hari yaitu dihitung amal. Kemudian ada yaumus sirat, yaitu melewati untuk menuju ke surga. Dan yang selanjutnya yaitu masa di mana kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Nah, pada tahap-tahap di mana orang itu masih dibangkitkan dari kubur atau masih digiring ke orang-orang mahsyar atau masih dihisab, masih dihisab. Itu orang itu egoisannya itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Pokoknya pengen selamat sendiri-sendiri dan seterusnya. Tapi nanti ada fase di mana syafaat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak memberikan syafaat pertama kali itu adalah Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kunci syafaat sudah terbuka, di mana dimulai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat-umat selain Nabi Muhammad dari para aulia, para solihin, para ulama, para saudara dan sebagainya, itu sudah bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Syafaat itu ya ada, tapi ada prosesnya. Ada prosesnya, ada masanya, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika masa syafaat itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hafidh yang mengamalkan Al-Quran, dia bisa memberi syafaat 10 orang dari keluarganya. Kalau dilalahnya si hafidh itu beristri juga hafidhah, ya berarti dia bisa memberi syafaat 20. Kalau dilalahnya anaknya juga hafidh, maka dia akan bisa memberi syafaat kepada sekian puluh orang. Sekian puluh orang. Orang yang mati syahid itu juga bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Itu setelah apa? Setelah keran syafaat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hari akhir ketika dikatakan bahwa yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang berlari dari saudaranya, itu adalah pada masa hari kiamat dan yaumul hasyri. Tapi setelah itu ketika keran syafaat dibuka, maka manusia kemudian muncul lagi jiwa ukhuwahnya, muncul lagi jiwa persaudaraannya, muncul lagi jiwa sosialnya. Jadi jangan katakan, wah saya sudah capek-capek ngapalin, kalau kehidupan nanti di akhirat orang kok nafsi-nafsi, orang mementingkan diri sendiri, lah apa gunanya misalnya? Oh tidak. Hari yaumul akhir atau di akhirat itu, masa di akhirat itu tidak cuma satu, tapi bertahap. Ada yaumul ba'si, yaumul qiyamah. Ada yaumul hasyri, hari penggiringan. Ada yaumul hisab,
hari penghitungan. Nah, di hari yaumul hisab itu insya Allah kita bisa memberi syafaat atau diberi syafaat oleh Gusti Kanjeng Nabi, oleh guru-guru kita dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat konteks ukhuwah, yaitu di dalam masalah menutup aurat dan penjagaan kehormatan. Ini tersebut di dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubtina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Kata yang perlu kita perhatikan di sini bahwa ada beberapa orang di mana mereka itu boleh dalam tanda kutip, yaitu melihat aurat dari perempuan atau perhiasan atau aurat perempuan bisa diperlihatkan, tidak berdosa kalau diperlihatkan, yaitu diantaranya itu adalah kepada saudara-saudara laki-lakinya atau kepada keponakan mereka. Nah, kepada keponakan, berarti saudara kemudian keponakan mereka. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa ayat ini itu tentu saja itu adalah memotret sosiokultural, memotret budaya yang sudah dibangun oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika peradaban atau kebudayaan atau sosiokultural di dalam suatu masyarakat itu dibangun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka si perempuan boleh membuka atau memperlihatkan auratnya kepada saudara laki-lakinya, kepada keponakannya. Kita harus ingat bagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menata keluarga, menata masyarakat, bagaimana hubungan antara anak dengan bapak, bagaimana hubungan antara saudara dengan saudara, bagaimana hubungan antara paman dengan keponakan, bagaimana hubungan antara bibi dengan keponakan dan sebagainya.
Jadi ayat ini itu adalah kesimpulan atau ujung. Nah, ujung dari suatu peradaban atau kebudayaan yang dibangun oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada suatu masyarakat, masyarakatnya itu Masya Allah, misalnya dia menganut aliran Children of God, menganut aliran free sex misalnya ya. Kemudian tiap hari tontonannya adalah tontonan yang porno-porno dan sebagainya. Meskipun itu kepada saudaranya, meskipun itu kepada keponakannya, maka si perempuan itu harus menjaga diri. Dan tidak boleh kemudian di ayat An-Nur, di An-Nur ayat 31 kan disebutkan bahwa si bibi boleh memperlihatkan auratnya kepada keponakan. Iya, itu nek keponakannya itu adalah keponakan yang terdidik. Nek itu kalau pamannya itu adalah paman yang terdidik. Nek keponakannya itu adalah keponakan yang garangan, ya. Pamannya itu adalah paman sing garangan, ya nggak boleh, gitu ya. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa An-Nur 31 itu adalah konklusi, kesimpulan dari suatu peradaban, suatu kebudayaan yang sudah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memahami ajaran Islam itu harus utuh, harus komprehensif. Contoh lain misalnya ya, ada ayat lidzakari misul hadzil unsayain, bahwa laki-laki mempunyai 2 bagian perempuan dalam hal waris. Itu tidak berhenti dari situ, tidak berhenti di situ aja. Tapi itu adalah konklusi, kesimpulan dari peradaban, dari kebudayaan yang sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian puluh tahun sebelumnya Rasulullah itu sudah membangun, sudah mendidik apa hak dan kewajiban anak, apa hak dan kewajiban bapak, apa hak dan kewajiban saudara laki-laki, apa hak dan kewajiban saudara perempuan. Nah, ketika sudah sempurna, ketika sudah landing, sudah mantap untuk dijalankan, ya baru kemudian ada ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, kalau kita kemudian menggugat ini, menggugat itu, tafsir emansipatoris, hanya cuman mencomot satu ayat kemudian dikritisi, ya keliru, ya keliru. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa merasakan, kita tidak akan pernah bisa memahami lidzakari mithlu hadzil unsayain kalau kita tidak membangun peradaban, membangun kebudayaan sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hal yang paling ideal. Dan semuanya ridho, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena hukum laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan itu tidak berhenti di situ aja. Jauh sebelumnya ada kewajiban-kewajiban yang berat bagi laki-laki. Ada hak-hak yang harus dinikmati oleh laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentang perempuan yang boleh, nah ini keindahan bahasa Al-Quran ya, keindahan bahasa Al-Quran. Coba diperhatikan. Wala yubdina zinatahunna.
Jadi yang pertama-tama dilakukan itu adalah jangan perempuan itu memperlihatkan. Jangan perempuan itu memperlihatkan, kecuali yang namanya exception, yang namanya pengecualian itu hanya dilakukan bila kaidah umum itu tidak bisa dilaksanakan. Jangan berhenti deres, kecuali kalau libur. Jangan berhenti membaca Al-Quran, jangan berhenti ngapal, kecuali kalau pada saat sholat berjamaah misalnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kaidah umum itu mengatakan bahwa santri harus menghafal Al-Quran di semua waktu. Kaidah umum di dalam An-Nur ayat 31 itu mengatakan bahwa perempuan tidak boleh memperlihatkan auratnya. Itu kaidah umum. Nah, istisnaiyahnya atau exceptionnya adalah illa li bu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka. Itu tidak kemudian artinya adalah open bar kemudian bebas membuka aurat kepada keponakan, kepada saudara laki-laki dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengertian ukhuwah dalam konteks diat, qisas dan ampunan. Tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Coba perhatikan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Coba kita lihat ya. Ini kasus pembunuhan, kasus pidana yang dilakukan oleh A terhadap B atau oleh C terhadap D. Menurut hukum asli itu harus dikisos. Harus dikisos. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Siapa yang mematahkan gigi, giginya harus dipatahkan. Siapa yang melukai harus juga dilukai. Siapa yang memotong harus juga dipotong. Akan tetapi di sini ada pengecualian. Ketika orang atau si korban itu memberi maaf, ini kalau dalam bahasa sekarang justice kolaboratif ya. Yaitu yaitu at-tasoluh kalau bahasa Arabnya ya, yaitu damai. Faman ufiya lahu min akhihi. Coba perhatikan. Ini Al-Qur'an mengatakan yaitu akhihi. Kenapa Al-Qur'an tidak mengatakan misalnya faman ufiya lahu min jarihihi atau faman ufiya lahu min qatilihi atau faman ufiya lahu mimman juniya alaihi misalnya ya. Tapi Al-Quran menggunakan min akhihi. Nah, min akhihi.
Ini dalalatul isyar, dalalatul iktidoknya adalah bahwa supaya mendapatkan pengampunan, maka bangunlah persaudaraan antara si pelaku dengan korban. Mintalah maaf sebagaimana maafnya seseorang kepada saudaranya. Hilangkanlah dendam, hilangkanlah sakit hati sebagaimana saudaranya kepada saudaranya yang lain. Ini coba kita lihat indahnya Al-Quran ya. Hanya dengan mengatakan faman ufiyalahu min akhi, ini syarat dengan makna yang sangat-sangat dalam. Syarat dengan makna yang sangat-sangat dalam. Artinya apa? Artinya itu satu, supaya mendapatkan maaf, maka hilangkan dengki, hilangkan iri hati, hilangkan sakit hati, hilangkan dendam sebagaimana saudara terhadap saudara yang lain. Yang kedua, pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwah. Pada dasarnya sesama mukmin adalah bersaudara. Artinya apa? Si jenenge sedulur iku ya kadang tukaran. Tapi itu kemudian dilanjutkan dengan maafan. Si jenenge sedulur iku ya ora mesti apik terus. Jadi si jenenge sedulur itu ya tidak kemudian dari hari pertama sampai itu tidak pernah menyakiti dan sebagainya. Ya ono kadang jengkeli, tapi kemudian dimaafkan. Baiklah hadirin sekalian, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke depan. Baik, kita hadirin doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.